Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, khususnya alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, dan seluruh jemaah yang hadir atau yang mendengarkan. Pada hari ini kita berada di hari-hari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Sya'ban yang banyak dilalaikan orang. Dan sebagian ulama seperti yang mungkin sudah kita bahas juga menyebut bulan Sya'ban ini sebagai syahrul ghiras, syahru as-saqi war ri'ayah. Rajab bulan menanam, Sya'ban ini bulan memelihara menyiram, supaya di Ramadan kita panen raya insyaallah ta'ala dengan segala keutamaan, segala kelebihan, segala karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita bersyukur kepadanya pada subuh ini kita bisa bersama saling mengingatkan supaya Ramadan kita benar-benar bercahaya, terang benderang, tidak ada keraguan padanya, dan bukan hanya sekedar kira-kira dan rasa-rasa, mesti dengan ilmu yang sahih yang telah Allah jelaskan. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya, telah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia
Jadi kalau sudah menjelaskan, tidak ada yang perlu diragukan. Dan jangan sampai masuk hal-hal yang meragukan, yang membuat cahaya itu kembali redup, yang membuat cahaya itu kembali melemah, yang membuat spanningnya kembali turun. Karena jalan yang terang benderang, orang berjalan dengan tenang. Di jalan yang remang-remang, orang berjalan dengan sedikit bimbang. Kalau gelap, orang berjalan dengan kalam. Oleh itu, Ramadan kita mesti dicahayai, diterangi dengan ilmu yang sudah Allah jelaskan. Ketika Allah memulai mewajibkan puasa kepada orang-orang beriman, dan tujuannya adalah taqwa. Lalu di dalamnya Allah jelaskan berbagai amalan, dan Nabi SAW tunjukkan, ya dalam bahasa pepatah kita, kalau jauh dia tunjukkan, kalau dokek dikokong, itu ya, jauh ditunjuk, kalau dokek dikakokkan. Tahu kakoknya? Ambil tangannya ini, itu namanya dia kakokkan. Dipegangkan ke tangannya, sampaikan ke tangannya, diulurkan. Jauh ditunjukkan, itu yang benar. Kalau dekat, ini yang benar. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya berkata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, "Ma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma min tayrin yatiru fil hawa bi janahihi illa wa yadulluna fihi ala ilm." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan dan tidak ada burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami ilmunya. Subhanallah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam yang itu Islam yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai agama yang diridai. Kalau diridai berarti sudah cukup. Nah, sekarang kita, agama ini diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang. Terang benderang. Malamnya seperti siang. Tidak ada yang tersembunyi. Semua sudah dibentangkan. Tidak ada yang melenceng daripadanya kecuali binasa. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menyimpang sedikit pun kecuali binasa. Ibarat jalan yang dibentangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dia buat jalan garis lurus di tengah, kiri kanannya banyak jalan-jalan, ada yang 10 derajat, 5 derajat, 8 derajat. Ya Pak Haji. Jadi 1 derajat saja menyimpang, ini semakin jauh. Karena keluar dari jalan utama. Dan ingat, semakin banyak jalan-jalan baru dalam agama, semakin menyulitkan kita beragama, semakin menyulitkan kita untuk berukhuwah. Karena perbedaan rasa saja, rasa bukan keyakinan, perbedaan rasa saja sudah cukup membuat kita untuk tidak bisa menikmati kebersamaan. Seperti yang kita contohkan, satu suka garam, satu enggak suka garam. Minimal tidak bisa sama-sama makan, minimal tidak bisa sepinggan, tidak bisa makan sepiring. Soalnya satu suka garam, yang satu tidak suka garam. Apalagi dalam keyakinan dan agama. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, maka agama ini dengan ilmu,
Dan ilmu itu kata Imam Asy-Syafi'i, kata gurunya Imam Asy-Syafi'i Waqi' bin al-Jarrah, al-ilmu nurun fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada yang suka durhaka. Dan Al-Quran sendiri disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nur, cahaya yang menerangi. Maka kalau Al-Quran cahaya yang menerangi, maka berarti ajaran agama kita terang benderang, jelas dan nyata. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya di zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maksudnya di zaman Nabi dan para sahabat, jarang mereka yang bertanya, jarang mereka yang banyak tanya. Pasalnya apa? Karena terang benderang. Di zaman kita banyak tanya, karena banyak yang gelap gulita. Misalnya seperti yang disampaikan oleh panitia tadi, untuk pakai masker ke masjid saja hari ini kita tidak bisa sama-sama, tidak bisa seragam, dengan berbagai alasan. Apalagi di bulan Ramadan yang pasti akan lebih ramai lagi, Bagaimana? Zaman Nabi tidak ada masker kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka agama ini ada hal-hal yang dijelaskan secara detail, ada yang dijelaskan prinsip-prinsipnya. Disinilah agama ini Allah jadikan agama yang bisa mengadopsi seluruh keadaan dan bisa mengakomodir seluruh keadaan. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal, kejadian dan keadaan yang tidak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau terjadi di zaman kita, atau zaman setelah kita, atau zaman sebelum kita, maka seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan jelasnya hidayah Al-Quran dan Sunnah, ma nazalat bihadhil ummati nazilatun illa wa fi kitabillah wa fi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabilul hidayati fiha. Tidak adalah ada masalah satupun yang bersifat kontemporer, nazilatun, yang sifatnya nazilah, yang tidak terjadi di zaman dulu, terjadi di zaman ini, atau terjadi di satu tempat, tak terjadi di tempat lain, yang dijelaskan hukumnya secara detail dalam Al-Quran, atau yang tidak dijelaskan secara detail dalam kitab dan sunnah. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kecuali akan didapatkan dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabilul huda fiha, jalan petunjuk Allah di dalam masalah tersebut. Maka Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul zikir, orang yang berilmu dan berzikir. Allah menyebut ahlul ilmi itu ahlul zikir, kaum muslimin. Sebab yang benar-benar berilmu, yang dikatakan benar-benar ulama, adalah orang yang melahirkan dengan ilmunya zikir. Maksudnya bisa mengamalkan apa yang dia amalkan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ilmu yang membuat orang mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ketika dia berpikir, dia berilmu, melihat hal-hal yang besar, dia berucap, Rabbana, ya Rabb kami, engkau tidak ciptakan ini secara batil, secara sia-sia. Maha suci engkau, maka hindarkanlah kami dari azab neraka. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu yang saya muliakan, maka Allah suruh kita bertanya kepada ahlul zikir, yaitu para ulama. Innal ulama'a warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para
Nabi. Dan ketika terjadi di antara para ulama itu sendiri, ada ulama yang sigar, ada yang kibar, ada yang senior, ada yang junior. Maka di saat itu kita kembali kepada yang senior. Senior di sini maksudnya bukan senior dari sisi umur, tidak. Ini kadang-kadang kalau di kampung-kampung kita ngaji, kadang duluan saya makan garam dari kamu lagi katanya. Ya garam dimakan, naik darahnya, tensi tinggi. Kadang duluan makan kerak katanya, itu dipanggah makan kerak. Saking payah makan dulu makan kerak. Kerak itu bikin kanker. Penyebab penyakit kanker salah satunya adalah makan kerak. Bukan itu maksudnya, adalah senioritas ilmu. Bisa saja Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wafat umurnya berapa tahun ke? Lahir 150, wafat 204. Berapalah tahun umurnya? 54 tahun. Tapi dia diikuti oleh ulama-ulama besar dunia. Sah? Imam An-Nawawi rahimahullah wafat dalam umur 45 tahun. Tapi ilmunya diwarisi oleh ulama-ulama besar dunia. Jadi senioritas di sini adalah senioritas ilmu, bukan senioritas umur, bukan senioritas gelar. Karena tidak sedikit orang bergelar tinggi tetapi tidak senior di dalam ilmu. Maka yang dimaksud senioritas di sini adalah yang benar-benar mendapatkan warisan Nabi paling besar, yang mewarisi ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jenggotnya sudah putih, kepalanya sudah putih, sampai kumisnya pun dah putih, tetapi tidak belajar ilmu kecuali dengan perkiraan dan perasaan. Ikan ini yang dimaksud dengan senioritas. Yang kedua, bila terjadi khilaf di antara ulama tersebut, maka kita kembali yang paling senior, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena a'lamul ulama, yang alim di antara para ulama itu, yang paling alimnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, berkaitan dengan masalah kita ini, masalah bagaimana hukumnya kita ketika salat. Pada asalnya mesti membuka muka pada asalnya, dan pada asalnya kita, khususnya kaum wanita, ya, asalnya dibolehkan atau bahkan sebagian mewajibkan untuk pakai niqab, ya, sebagian mewajibkan pakai niqab, tetapi dalam salat mesti membuka mukanya, atau dalam ihram mesti membuka mukanya. Tapi ulama dulu sudah membahas ketika para wanita itu yang dalam keyakinan mereka wajib, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala, seperti di zaman sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Asma bintu Abu Bakar, Ummu Salamah, yang mereka semuanya pakai hijab, pakai niqab, tetapi ketika ihram dibukanya wajahnya, karena itu ihramnya wanita itu pada wajahnya. Tetapi ketika lewat rombongan laki-laki, mereka menurunkan tutup kepalanya dari atas sampai rombongan tersebut lewat, sehingga mereka tidak terlihat. Artinya di sini ada bahwa di saat diperlukan, baik yang sifatnya hajat atau darurat, maka dibolehkan bagi wanita tersebut untuk menutup mukanya, karena menghindari mudarat yang lebih besar. Karena kaidah mengatakan ad-daruratu tuzal, darurat itu mesti dihilangkan. Yang mendatang ad-dararu yuzal, ad-dararu yuzal, yang mudarat itu mesti dihilangkan. Kalau hilangnya mudarat melihat wanita dalam suatu ibadah yang bisa merusak ibadah, maka untuk menghilangkannya adalah menghindari bercampur baur dan menghindari muka terlihat, apalagi mereka yang mukanya bercahaya seperti rembulan di malam bulan purnama. Namanya bulan pula, purnama pula. Mana Pak ke rumah bulan? Bulan yang mana? Di sini banyak bulan. Bulan purnama. Subhanallah. Sudah namanya bulan tambah purnama pula. Subhanallah. Kalau yang begini
maka diharuskan untuk menghindari terlihat oleh yang suka melihat. Yang suka melihat laki-laki siapa? Yang suka melihat perempuan siapa? Laki-laki. Dan laki-laki lebih suka lihat perempuan dari perempuan lihat. Betul Pak ya? Laki-laki lebih senang lihat perempuan dari perempuan lihat. Bukan. Saya salah ngomong Pak ya. Daripada laki-laki, maaf. Laki-laki lebih tertarik melihat perempuan dari perempuan melihat laki-laki. Melihat perempuan ketawa. Subhanallah. Betul itu Pak. Kalau sudah tertarik tak normal lagi Pak ya. Jadi lebih keras keinginan laki-laki memperhatikan perempuan dari keinginan perempuan memperhatikan laki-laki. Bukti nyatanya banyak laki-laki yang gila janda, betul, dibanding perempuan yang gila duda. Ada, cuman kebanyakan laki-laki. Yang banyak menyesal bercerai itu banyak adalah laki-laki. Ternyata setelah singgah di sini, istri kedua, ketiga dan selanjutnya, ternyata cinta di istri pertama lebih besar. Oleh itu makanya bapak jangan bayang-bayangkan ya, seandainya saya beristri yang kedua lebih indah hidup saya, belum tentu. Mungkin juga ada, tapi belum pasti. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya laki-laki itu lebih banyak kalau menangis tutup mata, karena dosanya banyak di mata. Ibu-ibu beda lagi, kalau menangis tutup mulut, karena dosanya banyak di mulut. Iya tahu ya. Perempuan kalau nangis selalu begini, gitu. Laki-laki begini, tapi tetap juga nampak gitu. Sambil nangis isa-isa istri meninggal, sambil keliling pula. Allah musta'an. Jadi laki-laki itu memang banyak di mata. Makanya mohon maaf, wajarlah ibu-ibu perempuan diminta untuk menghindari dilihat oleh laki-laki. Ya kaum muslimin, makanya yang diminta untuk menutup auratnya dengan lebih rapi dan lebih menyeluruh adalah perempuan dibanding laki-laki. Karena memang laki-laki itu sudah pun tertutup rapi, masih juga matanya seolah-olah pakai kacamata tembus pandang. Itu laki-laki kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu maka darurat itu mudarat itu dihilangkan. Maka apa kaitannya dengan salat kita di musim pandemik ini, khususnya di Ramadan yang mungkin diizinkan ya secara terbatas. Sebagian akan mengatakan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, salat ini urusan kita dengan Allah. Apa urusan pemerintah untuk mengatur kita? Betul ya? Akan ada pendapat seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita antara urusan dengan Allah dan urusan pemerintah, banyak hal yang Allah jadikan hak untuk mengaturnya adalah pemerintah. Bahkan di saat pemerintah Islam, ya, pemerintahnya, khalifahnya, amirnya orang Islam, sudah ditanyakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sebutkan akan ada nanti di akhir zaman itu atau setelah saya akan ada pemimpin-pemimpin yang melambatkan salat. Berarti kita salatnya di mana? Kalau pemimpin melambatkan salat, berarti salat kita di mana? Enggak tahu. Berarti tidak salat kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, andainya mereka melambatkan salat, kalian tetap salat bersama mereka. Cuman salatlah kalian sendiri dulu di rumah kalian. Jelas? Tapi tetap salat di belakang mereka. Bahkan Nabi menyuruh kita untuk salat menjadi makmum selama muslim
sekalipun dia orang yang durhaka, sekalipun dia orang fasik yang berdosa. Begitulah besarnya hak Amirul Mukminin, pemerintah dalam masalah yang sebesar-besar masalah. Jelas kaum muslimin? Jelas bahawa kita mengikut kepada pemerintah di masalah yang sangat besar sekali, yang dia sendiri menyia-nyiakan salat. Dia sendiri menyia-nyiakan salat. Selama dia masih muslim, kita mesti salat di belakangnya. Supaya apa? Karena tidak mungkin menyatukan kalimat kecuali di tangan mereka yang punya amanah mengeksekusi hukum. Ulama hanya bisa berfatwa. Ulama, apalagi kita hanya bisa berdemo. Habis itu di penjara. Iya kan? Habis demo di penjara. Yang seharusnya ulama itu, kalau saya mengibaratkan mungkin dalam kajian kita sebelumnya, ibarat ayah dan ibu. Pemerintah itu ayahnya, ulama seperti ibu. Ibu itu harus pandai merayu, bapak harus tegas dalam memerintah, apalagi di depan rakyat. Tapi kalau sudah ibu pandai memerintah, ayah hanya ngadu ke ibu di depan anak-anak, maka wibawa ayah akan hilang. Setiap ada perintah ayah, tanya ibu dulu. Kalau kata ibu teruskan, jalan. Kalau tidak, maka pemerintah perintah ayah dianulir. Kira-kira rumah tangga bisa ini, Pak? Rumah tangga bisa lancar perjalanannya, apalagi rumah tangga yang selalu oleng, biduk juga selalu lenggau. Tahu lenggau ya? Sampai lenggau tahu? Ini Ustaz pasti tidak tahu. Oleng gitu. Makanya disebut rumah tangga biduk rumah tangga. Makanya ini tamsilnya. Ibu itu tukang meyakinkan ayah. Ulama itu tukang nasihati pemerintah. Dan nasihat itu tidak mesti diketahui oleh rakyat. Sebab kalau diketahui oleh rakyat, kita memang dapat nama, tapi kita bisa saja mendapat celaka. Apa sebab? Orang paling tidak senang dinasihati di tempat terbuka, betul? Misalnya pengurus masjid kita nasihati, ambil mikrofon. Assalamualaikum masyarakat Jemaah Nurul Yakin Muhammadiyah. Karena bapak ini, ini seterusnya, kita nasihati sekarang di depan bersama. Mau Pak? Mau Bu ya Ketua? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man nasahani baini wa bainahu faqad nasahani. Siapa yang menasihati saya bersama saya sendiri empat mata, ini yang namanya nasihat. Wa man nasahani amamal mala' faqad fadhahani. Siapa yang menasihati saya di depan orang ramai, inilah yang membuka aib saya. Nah, kalau aib dibuka, ada kita yang senang? Tidak ada kita yang senang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka yang pentingnya dalam hal ini, dalam ibadah-ibadah besar, puasa misalnya, puasa yang berhak mengumumkan puasa itu siapa? Pemerintah. Yang mengumumkan pemerintah. As-sawmu yawma yasumun nas. Dan riwayat Imam Ad-Darqutni, as-sawmu yawma yasumul imam. Hari puasa itu adalah hari berpuasanya seluruh masyarakat yang ada di tempat itu. Dan dalam riwayat lain, yang mengumumkan puasa itu adalah imam pemerintah yang sah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, di situ pentingnya mentaati itu, apalagi dalam urusan yang sifatnya juz'i parsial. Hal yang haji ikut juga yang diumumkan oleh pemerintah soal tanggal pelaksanaannya. Sekalipun kita menghitung misalnya hari ini 15 Sya'ban, ternyata menurut yang dikaji oleh pemerintah melalui, tentu para ahlinya ada, bahwa hari ini tanggal 16 Sya'ban, kita harus ikuti yang 16 Sya'ban di depan masyarakat. Tetapi kalau kita punya ilmu yang betul-betul tak kita yakini, saya melihat hilal di 1 Sya'ban kemarin, hari ini tanggal 15, perintah bilang 16, saya laksanakan sendiri. Kalau saya punya akses, saya sampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab di pemerintahan.
Misalnya dalam hal ini kita Kementerian Agama, saya lihat hilal, saya sampaikan, lalu mereka terima atau tidak terima, silahkan, dan masyarakat mengikuti pemerintahnya, dan saya amalkan menurut ilmu yang saya dapatkan secara sendiri dan tidak ada hak saya untuk mengumumkan. Apa sebab? Karena ini misalnya saya, jemaah saya umumkan, datang lagi jemaah ustaz lain mengumumkan, ini membuat puasa kita kacau balau dan akhirnya terjadi pertimpangan dan perselisihan yang tak berkesudahan. Maka Allah sudah jadikan banyak hal-hal yang berkaitan dengan ritual tertentu dalam agama, dalam hal-hal yang besar secara general, secara kulli, apalagi hal-hal yang sifatnya juz'i seperti ini. Karena mohon maaf, masih banyak di antara kita yang belum yakin adanya wabah ini. Termasuk kemarin saya ngurus salah seorang adik saya yang begitu tidak yakin dengan virus ini, akhirnya kena juga. Sampai jam 3 malam kemarin kami mengurusnya, ya tidak tahan lagi. Kalau saya memang dari awal dah yakin, dah beriman pada virus ini. Ini tidak susah, walaupun kena juga. Saya alumni, beliau juga alumni, saya lebih senior ya beliau, lebih dulu dapat lebih duluan tamat. Jadi sebab itu kaum muslimin dan muslimat, karena sifatnya hal ini tidak terlihat. Kalau sempat terlihat, jangankan untuk ke masjid, makan aja tentu tidak mau lagi. Iya tak? Pas buka jendela, datang dia kayak rambutan terbang-terbang. Hah? Iya Pak, buka jendela tak akan mampu. Ini rahmat Allah kepada kita ketika itu tidak diperlihatkan kepada kita. Saya juga tidak tahu sekarang ketika saya buka masker nih, ya karena saya bercakap jadi tidak bisa, harus dibuka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya tidak tahu apakah berapa banyak yang masuk. Jangan-jangan di sini sudah ada bekasnya. Ya, makanya tadi tidak disemprot. Kaum muslimin dan muslimat, kalau kami acara kemarin Jakarta, setiap ganti disemprot begini. Contoh lah gitu ya, disemprot untuk ihtiyat. Dan kita memang, walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hadaru, bahwa hati-hati, la yunji minal qadar, tidak menyelamatkan diri dari takdir Allah. Ditakdirkan kena, kena. Ditakdirkan tak kena, tidak kena. Jelas betul. Ada orang yang di musim ini tidak mau ke pasar, tidak mau ke masjid, semuanya online. Ternyata ojolnya yang bawa. Iya tak? Ya, ojolnya yang bawa. Allah musta'an. Ada orang yang masya Allah bergelimang setiap hari ke pasar, setiap hari ke mana-mana di jalan tanpa masker, tak kena. Cuman siapa yang benar di antaranya? Hah? Siapa yang benar di antaranya? Kita tanya yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tanya yang berilmu. Masalah ini, masalah ulamanya dalam masalah ini adalah para ahli kesehatan. Ahli kesehatan, bukan ahli perasaan. Dan ahli kesehatan menyampaikan analisanya, diagnosanya kepada orang yang berilmu dalam asal agama, bukan orang yang punya perasaan semangat tinggi dalam beragama. Beda. Makanya Nabi katakan alaihi salatu wassalam, inna aliman wahidan, sesungguhnya seorang alim, satu orang, lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 orang ahli ibadah. Ahli ibadah semangat tinggi tak? Ahli ibadah semangat, lebih semangat, kadang lebih semangat dari ustaz. Masya Allah, puasanya puasa Daud, salat malamnya dari isya sampai menjelang subuh, kadang tidak tidur, semangat tinggi. Makannya sedikit, kerjanya banyak. Awak makan banyak, kerja sedikit. Tetapi kaum muslimin dan muslimat, mana yang lebih ditakuti syaitan? Hah? Orang berilmu. Sebab orang abid ini sedikit saja bisa digelincirkan oleh syaitan, bisa hilang semua amalnya itu. Bukankah iblis dulu tergelincir gara-gara ibadahnya atau gara-gara kurang ilmunya? Hah? Gara-gara kurang ilmunya. Dia beribadah ribuan tahun,
bersama malaikat, sehingga dapat perintah sujud ke Adam dengan malaikat, karena dia sudah hampir setara dengan malaikat. Tetapi karena ilmunya kurang di sini, maka dia sombong, maka hilanglah seluruhnya dan terlaknat sampai hari kiamat, dan tak ada kesempatan untuk masuk surga sedikit pun. Ma'asyiral kiram, kisah-kisah orang yang tidak berilmu. Ada seorang abid 500 tahun beribadah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Imam Ahmad, bahwasanya 500 tahun beribadah, ketika kiamat hampir tak ada dosa. Tak ada dosa tak mungkin, hampir tak ada dosa. Lalu dia dengan kepercayaan dia, untung di akhirat. Kalau sekarang hilang pahalanya kan, kalau di dunia hilang pahalanya, untuk itu di akhirat terjadi. Ketika dia merasa terpercaya diri yang tinggi, Allah katakan pada para malaikat, adkhilu abdi hadza birahmatil jannah, masukkan hambaku ini dengan rahmatku ke surga. Lalu dijawab olehnya, ya Allah, bi amali, ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amal saya. Subhanallah, ini beda kan, karena dia ahli ibadah. Kata Allah SWT, birahmati, dengan rahmatku. Dia ngayal lagi, enggak, dengan amal saya. Akhirnya 3 kali Allah suruh timbang. Kalau Nabi kan, Nabi beda dengan ini. Nabi karena berilmu, dia bilang, Nabi Muhammad SAW, la yudkhilu ahadan amaluhul jannah, tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke surga dengan amalnya. Bersahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah. Jawab, wala ana, sekalipun saya. Illa ayataghammadiyannallahu birahmatih, kecuali Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Maka Nabi berilmu bahwa amal tidak memasukkan kita ke surga, tapi amal mendatangkan rahmat Allah SWT. Jadi rahmat itu akhirnya dihitunglah nikmat mata, dihitung bayarannya. Allah kan maha cepat hitungannya. Kalau andainya pakai sewa, pakai pajak, maka amalan 500 tahun tadi hampir habis. Melihat baru satu nikmat yang dihitung hampir habis, baru diangkat tangan, ya Allah, saya masuk surga dengan rahmatmu. Ini kaum muslimin dan muslimat, bedanya abid dengan alim. Oleh itu jangan kita percaya kepada ahli ibadah yang jarang menuntut ilmu, tetapi percayalah kepada para ulama yang mengamalkan ilmu. Ya, ada ulama yang mengamalkan ilmu, dan ada pula yang lemah dalam mengamalkan ilmu, sehingga masalah menjadi ringan baginya. Tapi kalau yang mengamalkan ilmu, masalah dalam agama ini seluruhnya adalah masalah yang dipentingkan. Tidak ada yang ringan. Makanya definisi yang kan as-sunnah, sunat itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tinggalkan nggak apa-apa. Ini terjemahan lemah. Terjemahan yang kuat adalah dikerjakan beruntung berpahala, kalau tak dikerjakan rugi, tak dapat apa-apa. Jelas? Jadi kita semangat mengerjakan yang sunat. Kalau enggak, kan cuma sunat, tinggalkan. Kan cuma makruh dikerjakan, akhirnya rugi terus. Kita di dunia enggak boleh rugi, kaum muslimin. Jadi terjemahnya, jangan letterlech. Ma yusabu ala fi'lihi, yang diberi pahala mengerjakan, wala yu'aqabu ala tarkihi, tidak dibikin dosa karena meninggalkan. Ya, walaupun tak berdosa tapi kita rugi, tidak ada untungnya. Ya tak? Maka lebih baik beruntung daripada rugi. Kaum muslimin, makanya pentingnya kita persiapan dalam menghadapi Ramadan ini dengan nur, dengan cahaya ilmu. Apa kaitannya lagi dengan tadi? Kembali kepada masalah prokes, protokol kesehatan. Karena kita tinggal di negeri yang kita negerinya alhamdulillah kebanyakan pemerintahnya orang Islam. Ya, pemerintahnya orang Islam, walaupun pemerintahannya bukan Islam. Ya, kalau dari sisi undang-undangnya kan tidak undang-undang Islam. Kalau undang Islam Al-Quran, hadis. Tapi yang melaksanakan rata-rata orang Islam. Dan kebebasan untuk menjalankan agama itu dijamin melalui undang-undang dasar. Walaupun secara ini kita tidak perlu sebenarnya, tapi ada itu menguatkan kita. Kaum muslimin dan muslimat, maka kembali ke ahlinya. Kalau para ahli merekomendasikan bahwasanya tidak memakai masker
bisa berbahaya, dan itu dikaji, disampaikan kepada ulama, dan para ulama yang senior di seluruh dunia, bukan hanya di negeri kita, mereka juga merekomendasikan apa yang direkomendasikan oleh para ahli kesehatan tersebut, maka kembali ke hukum membuka wajah di dalam salat. Di sini para ulama berselisih dari sisi hukumnya antara wajib dengan sunat. Artinya, ada yang mengatakan menutup wajah di dalam salat hukumnya haram. Jelas? Ada yang mengatakan hukumnya makruh. Kalau haram, kalau ditutup berarti berdosa. Kalau makruh, kalau ditutup berarti enggak apa-apa. Balik yang tadi. Di sini enggak apa-apa. Baik. Sebelum kita membahas kedua hukum ini, mereka sepakat pula semuanya. Ini tolong catat dengan tinta. Nah, jangan tinta emas lah, tebal-tebal aja lah. Tinta emas mahalnya. Catat. Sepakat pula para ulama tersebut, bagi yang mengatakan wajib maupun yang mengatakan sunat, bahwasanya siapa yang menutup wajahnya ketika salat tidak membatalkan salat. Jelas? Andainya saya salat sekarang pakai tutup muka, dan memang dilarang oleh Nabi hukum asalnya menutup muka dalam salat. Cuma para ulama itu berbeda dari sisi maknanya. Apakah maknanya haram menutup muka atau maknanya makruh menutup muka? Kalau menurut yang mengatakan wajib, berarti berdosa menutup muka dalam salat. Bagi yang mengatakan sunat, berarti tidak berdosa menutup wajah dalam salat, cuman kurang pahalanya. Baik pendapat yang pertama yang mengatakan berdosa menutup wajah dalam salat, atau pendapat kedua yang tidak menutup wajah dalam salat tidak berdosa. yang menutup wajah dalam salat tidak berdosa karena hanya hukumnya sunat membuka. Dua-duanya sepakat bahwasanya bila seseorang salat dengan muka tertutup, salatnya tetap sah. Bedanya antara berdosa dengan tidak berdosa. Sampai titik ini jelas? Jaleh? Oh lah joleh. Kaum muslimin. Jadi tetap salatnya sah, sehingga tidak perlu kita misalnya ya, andainya sekarang, saya tidak mau sholat masjid itu, wajib pakai protokol kesehatan. Tuan-tuan juga masih punya kesempatan, silahkan sholat di rumah. Karena dalam musim pandemik, juga sebagian besar ulama hari ini memberikan rukhsah untuk sholat di rumah. Mana tahu kan, tidak nyaman saya masjid Nurul Yakin, sab dijarang-jarangkan, ya tak? Apa lagi? Harus pakai tutup muka, asal bersin orang lihat kita semua. Iya, tidak boleh salaman dan sebagainya. Ini baik lagi salaman nanti ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nanti akan kita bahas masalah ini. Sebenarnya bukan ini tadi yang mau saya bahas, tapi karena katanya urgen ya, tapi tidak apa, ini kan masuk dari ilmu. Kaum muslimin dan muslimat, sudah saya katakan dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib buka wajah, ada mengatakan sunat. Dan kedua pendapat ini sepakat, siapa yang melanggar dengan makna siapa yang tetap menutup wajahnya dalam salat, dalam suasana normal, dua-duanya berpendapat salatnya sah, sama dengan meregang dan merapatkan saf. Yang mengatakan, sebagian mengatakan wajib merapatkan saf. Ini pendapatnya ahlul hadis dan ahlul zahir, ya. Dan riwayat dari Syafi'i, riwayat dari Ahmad. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Dan sebagian mengatakan merapatkan itu sunat. Jelas?
Makanya jangan meninggalkan masjid gara-gara sabnya tidak rapat. Ini tidak bagus. Tapi dan yang pula injak kaki kawan gara-gara merapatkan sab. Ini juga lebih tidak bagus. Ya. Tapi tentu saja kita kalau nak dalam suasana normal merapatkan sab itu lebih besar pahalanya daripada merenggangkan sab. Sekarang kita sedang pembahasan di musim ini. Bila sab itu tidak rapat, bagi yang mengatakan wajib berdosa tidak rapat, bagi yang mengatakan sunat rugi tidak rapat. Tetapi dua-duanya juga berpendapat bila sab tidak rapat, solatnya tetap sah. Selesai. Gitu aja kok repot. Ya, solatnya tetap sah. Jelas? Makanya tidak perlu kita bersetegang pula harus rapat. Tidak. Antum kalau nak rapat bawa anak semuanya. Ya, bawa anak semuanya, kiri kanan kita, anak kita. Rapat yuk, yang lain biar tidak rapat. Tidak ada masalah. Kan tidak dimarahin sama imam ya? Tidak kan? Nah, silakan aja, tidak masalah. Kalau perlu sebaris tuh, saya, anak, cucu, menantu, semuanya satu sab. Charter itu, sab paling belakang. Iya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada masalah. Cuma masalahnya kita sekarang kondisi. Jadi sah tetap sah. Cuma antara berdosa dengan rugi. Ya kan? Baik. Kembali ke masalah yang pertama, pakai masker. Bagi yang mengatakan wajib, solatnya tetap sah walaupun pakai masker. Bagi yang mengatakan sunat, solatnya tetap sah walaupun memakaikan masker. Nah sekarang dalam kondisi yang oleh menurut para ahli, kita harus memakai ini, maka masuk bab darurat. Bab darurat. Dan darurat membuat yang wajib tidak wajib, yang haram bisa dilakukan di saat ada darurat. Jangankan pakai masker Pak, mohon maaf, sempat kendasi pandemik ini seperti terjadi di kurun-kurun sebelum kita. Perlu dicatat bahwa haji itu pernah berhenti dalam sejarah 42 kali Pak. Ini kan banyak juga yang meributkan pemerintah Arab Saudi kok dilarang haji dan sebagainya. Haji tidak dilarang, cuma dibatasi. Ya tak? Haji tak dilarang, tapi dibatasi. Ada yang protes ini panjang sekali masalahnya. Secara ilmiah di suasana normal saya setuju dengan bahasannya, tapi dalam kondisi seperti ini kita harus tahu bahwa menyelamatkan diri lebih diutamakan dari pelaksanaan ini. Dan Allah sendiri yang mengatakan liman istata'a ilaihi sabila, siapa yang punya kesanggupan untuk melakukan perjalanan. Enggak sanggup, jangan pergi dulu. Salah sendiri, kenapa lambat haji? Dari dulu saudara-saudara suruh haji tidak mau haji, sekarang dah ramai-ramai baru ribut. Iya tak? Rata-rata kita orang sanggup dulu waktu di awal-awal nikah. Cuma terpikir nak nikah kedua lagi, nabung pula. Dapat istri kedua, lahir pula anak nak nikah sekolah dulu kan, anak belum tamat diundur lagi, dah tamat anak nak menantu pula, akhirnya tak juga jadi daftar, akhirnya lahir pula cucu nak akikah, habis tu akikah cucu pula nak nikah, tak jadi juga haji. Pas musim-musim yang sulit begini baru ribut-ribut kita, kenapa harus di stop haji dan sebagainya. Ini pandemi ini konspirasi dan sebagainya. Yang mengatakan konspirasi inilah sebenarnya yang konspirasi. Karena belum coba aja Pak Haji ya. Karena belum coba aja. Kalau udah coba baru tahu. Kata beliau stres kita kena isolasi katanya. Kalau saya terbalik Pak Haji. Saya terus terang tapi tidak mengulang. Ya terus terang tapi tidak mengulang ini. Saya sedikit senang itu, ketika diisolasi. Apa sebab? Nelpon Pak Haji, Ustaz dah sehat, alhamdulillah masih istirahat Pak. Dapat istirahat nih. Nelpon pengurus masjid lain masih istirahat. Kuliah pun istirahat. Tapi kalau enggak, kalau ustaz-ustaz ini semakin libur semakin banyak jadwalnya, itu masalahnya. Orang nak libur datang telepon. Apa lagi gimana? Tolonglah ustaz, sekali saja seminggu kan. Yang lain sekali saja seminggu, akhirnya habis seluruh minggu. Kemarin ada yang minta lagi Pak, kalau sempat ada 8 hari seminggu saya siap. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, beginilah. Tapi ini sebenarnya ngaji ini rehat kita. Ngaji ini adalah rehat kita. Kembali ke yang tadi. Ya. Jadi masalah yang sifatnya darurat itu bisa kita meninggalkan yang wajib
dengan ketentuan-ketentuan dan boleh melakukan yang diharamkan dengan ketentuan-ketentuan. Sebagaimana kaidah mengatakan ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Bahwa darurat itu yang menentukan ahlinya. Bukan semua orang asal tidak bisa darurat, asal bisa enggak. Nah, ini enggak. Ulama yang menentukan, para fuqaha. Nah, sekarang para ahli, walaupun masih berselisih juga, ya para ahli berselisih juga. Tapi kita seperti yang mengatakan, apakah pakai masker itu berbahaya atau tidak? Kan ada yang mengatakan pakai masker menghirup kembali karbon dioksida. Ini banyak orang-orang pendidik pun yang punya strata tinggi juga sering menyampaikan ini. Tapi saya sedikit aja mengatakan, pernah ada dokter mengatakan kan bahaya pakai masker karbon dioksida. Sekarang tolong buktikan Pak Dokter, ada nggak yang jatuh korban gara-gara memakai masker? Setahu saya belum ada. Gara-gara pakai masker datang penyakit. Secara teori oke, tapi secara aplikasi, kenapa ini masuk rumah sakit? Gara-gara pakai masker, nggak ada. Ini perlu bukti lagi. Tetapi kena virus akibat tak pakai masker ada bukti banyak. Maka kita yang berdalil kita dahulukan dari yang berdalih. Jelas? Misalnya ada yang menghidupkan malam tadi salat nisfu Sya'ban, ya, lalu kita katakan ada dalil? Enggak. Meninggalkan? Ada dalil? Ada. Ya tiga tinggalkan. Yang mengatakan menghidupkan dasarnya hadis palsu. Hadis palsu. Adapun dalil umum tak bisa dipakai. Sebab Nabi yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal, beliau tidak mengkhususkannya dengan amalan tertentu. Maka amalan khusus perlu dalil khusus. Amalan umum boleh diamalkan apa saja secara umum. Tapi dalil khusus digunakan untuk umum tak boleh. Dalil umum digunakan untuk khusus juga tidak boleh. Biarkan berlaku umum bahwa di bulan Sya'ban kita banyak beramal, banyak berpuasa, banyak salat, silakan. Tetapi mengkhususkan tidak ada dalilnya. Jelas? Karena misalnya kalau dipakai khusus untuk umum, nanti saya masuk pasar karena tidak hafal doanya agak panjang dikit, masuk bismillah auzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Nanti ada yang negur, kok ini doanya, ini kan doa masuk WC. Ya kan maknanya bagus Susan. Di sini banyak khubus, ada banyak khaba'ith, banyak setan ini pasar nih. Kan banyak setan sana. Iya Pak. Orang cekcok sama istri dan suaminya gara-gara ke pasar kan banyak kan? Banyak sebabnya. Gara-gara uang tidak cukup ada. Gara-gara nampak ibu-ibu yang lebih cantik di situ dari istrinya ada. Yang nampak suaminya lebih gagah daripada suami dia sendiri banyak di pasar. Perlu data? Perlu data? Saya punya datanya. Karena banyak konsultasi. Apa masalah? Ini istri saya sering pergi menggalih. Itu menggalih? Masa tidak tahu menggalih? Jualan ke pasar, anggaplah misal kalau untuk di Riau ini, karena yang konsultasi di luar kadang kan Riau ini misalnya ke ke Alpat Kain, ke Gunung Sahilan, pokoknya pasar-pasar yang jauh-jauh tuh. Jadi di situ ada pula ini yang laki-laki, ya karena sering dibantu nurin galenya, akhirnya datang benih belum cinta Bu ya, suka. Karena pas sampai di rumah, suaminya tak bantu nurin barang. Suami orang juga yang turunin. Nampak nggak suaminya? Nggak dibantu. Akhirnya, kalau gitu bersuamikan abang ini lebih indah daripada suami abang saya sekarang. Ini abang pas naikkan nggak dibantu, pas nurunin nggak dibantu, pas ngitung duit dibantu. Pas ngitung duit dibantu memang. Belum selesai itu duit ini untuk beli rokok. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah, jadi banyak hal sampai situ pula sih. Sampai di mana tadi itu? Pasar ada doa khusus
untuk masuk toilet. Tidak bisa kita gunakan untuk masuk pasar, walaupun maknanya relevan dari sisi makna, tidak ada masalah. Cuma ini dalilnya khusus, jelas. Atau masuk masjid, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kalau gitu saya masuk sekolah baca doa itu juga. Dengan alasan selawat kan bagus, memuji Allah kan bagus. Kenapa dilarang? Enggak, ini dalil khusus, tak boleh digeneralisir. Ada dalil umum tak boleh dijadikan sebagai dalil juz'i dan khusus. Beginilah beragama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh para sahabat. Yang umum berlaku umum, yang khusus berlaku khusus. Jelas? Oleh itu kaum muslimin bukan hanya gara masalahnya ambil baik buang buruk, tidak, atau karena ini maknanya baik atau bukan buruk. Makanya para fuqaha juga terbagi dalam masalah ini. Yang mengatakan dari sisi makna kadang membuat amalan tertentu dengan makna yang baik tadi. Lalu kita ikuti yang mana? Ikuti yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ini gara-gara masker panjang pembahasan Bu ya. Nah, sekarang para ulama kita dari semua sisi, baik yang mengatakan wajib maupun mengatakan sunat, tetap solatnya sah. Tetap solatnya sah. Nah, sekarang dalam kondisi darurat, tadi kan yang wajib katanya kalau dilakukan ditinggalkan berdosa ya. Sekarang karena di masa dianggap darurat, menurut sebagian besar ulama hari ini bahwa itu darurat, maka hilanglah wajib tadi gara-gara darurat. Ada yang mengatakan orang ke pasar tidak pakai masker tidak kena. Kalau gitu nanti banyak hukum yang kita langgar gara-gara itu. Sekarang sedang sibuk-sibuknya sosialisasi etle. Apa itu etle sih? Yang kita kalau tidak pakai bahasa asing tidak canggih gitu. Saya mohon sebenarnya kepada kita, tonton yang akan jadi tokoh atau pemimpin negeri ini, usahakanlah menghidupkan bahasa negeri ini. Satu bahasa Indonesia, semua istilah pakai bahasa Inggris. Jadi seolah-olah kita tidak pede dengan istilah bahasa kita sendiri. Padahal kita negeri ini punya lebih dari 700 bahasa. Dalam penelitian terakhir lagi lebih dari 1000 malah. Subhanallah, lebih 1000 bahasa. Kenapa kita tidak pede dengan bahasa kita? Tapi tidak apalah. Ini masalah entah makruh, entah sunat, entah haram, saya tidak tahu. Yang jelas saya hanya ingin menghidupkan kembali ya yang kita miliki supaya bahasa kita tidak hilang nanti. Sebab kalau kita niru bahasa orang, kita akan semangat ikut budayanya sekali. Karena kita sudah bersumpah tahun 1928 dulu, satu bahasa Indonesia. Baiklah, tapi ini masalah mubahat, ini tidak masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ini yang dilakukan, logika ini, ada teman selalu melanggar lampu merah. Sengaja kalau sudah kuning itu, dia menjadi senang sekali motong tuh. Kuning yang sudah, pokoknya pas lewat dah merah itu. Saya tegur. Kenapa dilanggar terus? Kan tujuannya, Anda harus paham, tujuan ini supaya tidak terjadi kecelakaan. Saya alhamdulillah sejak naik motor, sejak naik mobil tak pernah kecelakaan. Ini yang saya lakukan. Menurut tonton benar tak tinggal dengan ini? Benar tak tindakannya ini? Saya ulang lagi. Dia melanggar lampu merah dengan alasan tidak pernah terjadi kecelakaan. Tindakannya benar apa salah? Salah. Maka menjadikan alasan orang ke pasar tidak pakai masker, orang ke sini tidak pakai masker, tidak kena. Tujuannya bukan hanya kita kaum muslimin, tapi bersama-sama. Bersama-sama. Ada pula yang bilang dulu di zaman Nabi terjadi wabah tak ada pakai masker. Iya, kalau kan tidak COVID yang terjadi masa itu. Yang terjadi adalah taun, lepra. Lepra itu dengan apa? Dengan bersentuhan, ya tak? Melalui makanan dan sebagainya. Akhirnya Amr bin al-As seperti dalam dalam tarikh Dimashq dan tarikh al-Islam menyebutkan disuruhlah berpencar-pencar. Dulu ada yang mengatakan tidak ada orang meninggalkan masjid dulu di zaman pandemik. Ini pembahasan juga tidak lengkap. Karena kalau mereka berpencar ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, masjid tutup atau tidak?
Di Mesir dulu masjid tutup, hanya satu saja masjid yang terbuka. Itu pun akhirnya tutup, orang tak berani ke masjid. Jadi bukan sekarang aja kaum muslimin dan muslimat. Siapa yang mengatakan sekarang, itulah butuhnya ilmu tadi. Haji sudah 42 kali dulu tidak dilaksanakan. Ada yang gara-gara pandemik, ada yang gara-gara fitnah Syiah Rafidah yang membunuh orang di Masjidil Haram, korban 35.000 orang, dan mayat-mayat dicampakkan ke dalam sumur Zam-Zam. Maka kalau Syiah ini sempat masuk satu negeri, pasti akan merusak negeri tersebut. Masuk Yaman, Yaman rusak. Masuk Lebanon, Lebanon rusak. Masuk Palestin, Palestin rusak. Masuk ke mana-mana, mereka merusak. Masuk Nigeria, mereka merusak. Oleh sebab itu Syiah ini adalah virus yang sangat berbahaya. Jangan sampai masuk ke negeri kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mereka menghalalkan segala cara seperti Yahudi menghalalkan segala cara. Karena memang lahir dari rahim ya Yahudi dan Majusi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kalau hukumnya wajib, dengan darurat bisa hilang hukum wajibnya. Bagi yang mengatakan sunat, itu lebih mudah lagi. Karena bahaya, kalau bahaya tidak boleh melakukan yang sunat. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu dilarang oleh Nabi berdesak-desakan mencium Hajarul Aswad. Apa sebab? Umar tu badannya kekar. Ya, kalau orang menabrak dia, orang tu terpelanting. Kan ada orang kalau ditabrak, yang nabrak terpelanting. Ya kayak bemo nabrak trailer, tentu terdemonya yang remuk. Maka kata Nabi alaihissalatu Umar, la tuzahimin nas fa innaka rajulun qawi. Jangan kamu berdesak-desakan dengan orang gara-gara ngejar yang sunat. Maka fatwa ulama hampir, kalau mungkin ijma ini, kalau mencium Hajar Aswad harus menyakiti orang, haram hukumnya mencium Hajar Aswad. Jadi yang sunat gara-gara darurat atau untuk menghilangkan mudarat, bisa jadi tidak dibolehkan gara-gara menghindari mudarat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak ragu lagi nanti setelah ini bahwasanya memakai masker ini untuk saat ini di semua tempat, bukan hanya di masjid. Sebagian mengkonspirasikan hanya masjid saja yang jadi sasaran, tuh orang di pasar pakai masker. Bukan, tidak wajib, mereka orang pasar. Masa tuan-tuan orang ke masjid, orang taat nak seperti orang pasar pula? Masa mental orang masjid seperti mental orang pasar? Walaupun kita orang pasar semua, tentu jangan masalah. Saya sering ke pasar, ya. Saya termasuk orang pasar, cuma tidak jualan di pasar. Karena di pasar itu terus terang memang agak sulit mereka pakai masker. Kenapa? Berkeringat terus. Jadi datang lagi pemikiran, ya keringat kan turun juga, dan sebagainya. Mungkin di situ karena mereka ada kesulitannya, mereka tak pakai. Kita di masjid sebentar, maka jangan nuntut pula seperti ini. Sama dengan kita anak TK dibanding anak kuliah. Nanti adiknya pas masih di TK tidur pagi, yang kuliah tidur pagi dilarang sama mak sama ayah. Kamu jangan tidur. Tuh adik saya tidur katanya. Adik kamu masih menyusu katanya. Kalau anak-anak disuruh tidur nyaman kita, tapi yang sudah besar disuruh tidur, tuan punya anak bujang tidur pagi senang? Enggak. Awak ada batu ngalanggang kerja dari pagi kan, nyiram bunga, ngepel lantai sebagai anak berkuruh dia. Anak-anak ngorok dia tidur pagi itu. Senang? Enggak. Tapi kalau anak yang masih nyusu, kalau perlu tidur sehari pun ibunya senang. Makanya beda. Jangan samakan orang pasar dengan orang masjid. Walaupun kita semuanya orang pasar dan harga kita juga rata-rata pasaran. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi hujjah ini lemah sekali. Hujjahnya kembali kepada ahlul ilmi, orang berilmu, supaya kita tidak habis lagi waktu dengan berdebat, akhirnya debat kusir, akhirnya kita sendiri tidak damai dalam beribadah. Disinilah pentingnya ilmu kaum muslimin, karena persiapan ilmu lebih dari segalanya menghadapi ibadah yang besar ini. Mudah-mudahan yang ini sekedar ini cukup mencerahkan. Ya, mudah-mudahan tidak tambah gelap lagi, mencerahkan. Andainya pun wajib dilanggar, sah solatnya. Dan masalah dosa atau tidak dosa,
Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i kalau tidak salah itu sunat, tidak berdosa. Tentu kan biasa meninggalkan yang sunat gara-gara tanpa sebab. Ini meninggalkan sunat tanpa dengan sebab kok payah betul. Banyak orang yang senang meninggalkan yang sunat karena ada sebab, ya tanpa sebab. Masa ada sebab, tonton berat meninggalkan yang sunat. Jelas? Jelas? Kalau tidak saya tambah lagi, ulang dari awal. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.